Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Tanah Subur, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 8. Yesus berkata, "Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat." Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kekhasan Yesus dalam mengajar dan mewartakan kerajaan Allah adalah penggunaan berbagai perumpamaan. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita dapat membaca salah satu perumpamaan yang Yesus pakai untuk mengajar kerajaan Allah. Diceritakan bahwa ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah Yesus dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid Yesus bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Saudara-saudari terkasih, Yesus menjawab pertanyaan para muridnya dengan berkata, "Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Sedangkan benih yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudari terkasih, hati kita diibaratkan atau diumpamakan dengan tanah. Karena hati kita diibaratkan dengan tanah, maka
Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua membutuhkan air. Tanah tanpa air tidak akan menumbuhkan dan menghasilkan apa-apa. Dengan demikian, air menjadi sesuatu yang sangat penting supaya tanah bisa menghasilkan sesuatu. Dan dalam keterkaitan dengan iman kita, air itu adalah simbol atau lambang dari Allah sendiri. Kita dapat melihat dalam Katekismus Gereja Katolik sebuah penjelasan yang sangat bagus yang mengatakan bahwa dalam upacara pembaptisan, air adalah lambang tindakan Roh Kudus. Karena sesudah menyerukan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali. Seperti pada kelahiran kita yang pertama, kita tumbuh dalam air ketuban. Maka air pembaptisan adalah tanda bahwa kelahiran kita untuk kehidupan ilahi dianugerahkan kepada kita dalam Roh Kudus. Dibaptis dalam satu roh. Kita juga diberi minum dari satu roh. Jadi roh dalam pribadinya adalah air yang menghidupkan, yang mengalir dari Kristus yang disalibkan dan yang memberi kita kehidupan abadi. Saudara-saudari terkasih, dari perumpamaan tentang penabur, kita merenungkan 3 kata yang penting, yakni benih, tumbuh, dan berbuah. Pertama, benih yakni sabda Allah yang diwartakan oleh Yesus dan para nabi. Sama seperti petani yang ingin menghasilkan padi. Petani itu harus terlebih dahulu menanam benih padi. Hal yang sama terjadi dengan iman kita. Kita tidak mungkin berbicara mengenai pertumbuhan, apalagi menghasilkan buah, sementara kita belum menanam sabda Tuhan dalam hati kita. Karena itu, kita pertama-tama hendaknya membaca sabda Tuhan atau mendengarnya dengan pergi ke gereja paling kurang 1 kali dalam 1 minggu atau membacanya secara pribadi di rumah. Kedua, bertumbuh. Apa yang sudah kita tanam belum tentu bertumbuh. Misalnya, kita baru saja membaca atau mendengar sabda Tuhan yang berbicara agar kita jujur. Namun, setelah beberapa jam atau hari, kita ternyata berbohong. Itu adalah tanda bahwa benih sabda Tuhan agar kita jujur belum bertumbuh. Ketiga, berbuah. Benih itu tidak mungkin berbuah tanpa melewati pertumbuhan. Dengan demikian, menghasilkan buah tidak bisa dilepaskan dari tahap pertumbuhan. Apakah selama ini kita sudah berusaha agar hati kita menjadi tanah yang subur untuk bertumbuhnya sabda Tuhan sampai menghasilkan buah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal isi hati kami. Kami terkadang menjadi tanah berbatu-batu atau menjadi semak duri. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami berusaha agar hati kami menjadi lahan yang subur untuk bertumbuhnya sabda-Mu, sampai menghasilkan buah-buah kebaikan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.